Yuk, kita mulai ya. Ini tadi aku sebelah sini, ini ke sana. Iya. Kebalik. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita sedang menunggu saudara kita yang lainnya merapat ke depan kantor Balai Desa. Adapun tujuan kita mensegel kantor Balai Desa hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya rasa empati dan kepedulian aparat Desa Sugiharjo atas nasib masyarakat Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Turut berduka cita atas matinya rasa tanggung jawab dan kelalaian tugas aparat Desa Sugiharjo atas nasib masyarakat Desa Sugiharjo. Bapak Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang terhormat, perkenalkan kami masyarakat Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sesuai dengan instruksi yang Bapak sampaikan melalui media sosial, mohon melapor siapa saja yang belum mendapatkan bantuan dari dana desa berupa BLT. Bapak Presiden, hari ini kami melapor bahwasannya warga Desa Sugiharjo belum ada yang mendapatkan bantuan dampak COVID-19 dari dana desa. Sesuai dengan instruksi Kemendes PDTT yang menyatakan agar percepatan bantuan COVID-19 disalurkan sebelum tanggal 24 Mei 2020 dan hari ini sudah tanggal 26 Mei 2020, tapi kami masyarakat Desa Sugiharjo belum mendapatkan bantuan langsung tunai dari dana desa. Bukankah begitu saudara-saudaraku? Bapak Jokowi, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, mohon diperhatikan dana desa yang kucur di Desa Sugiharjo sebesar 1.639.517.000 yang Anda salurkan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Sugiharjo. Tapi nyatanya potret kemiskinan di warga Sugiharjo masih tampak jelas. Lihat foto-foto warga Desa Sugiharjo. Lihat rumah-rumah mengambruk bahkan di depan kantor Balai Desa. Tapi 1 juta rupiah, 1.000 rupiah pun kami tidak mendapatkan bantuan dari dana desa yang jumlahnya cukup fantastis, yaitu 1.339.623.517. Di situ dicantumkan jelas bahwasanya untuk memberi informasi kepada masyarakat desa, desa menganggarkan bantuan. Desa menganggarkan pengeluaran sebesar 6.780.000 dari dana desa. Namun faktanya sampai hari ini kami tidak mendapatkan informasi apapun mengenai informasi tentang desa, baik keterlambatan penyaluran maupun apapun. Sementara desa-desa di kiri kanan kami semua sudah mendapatkan bantuan sampai 2 periode. Bagaimana kami menunggu? Kemudian yang ingin kami tanyakan selanjutnya adalah warga kami banyak yang tidak punya SIM, yang tidak punya NPK, nanti cuci kakus, tapi tidak ada info kapan mereka akan dibantu dan dibangun. Sementara hidup mereka sangat tidak layak. Di sebelah saya ada Bapak Kecamatan Batangkuis. Terima kasih Pak sudah hadir. Pak, inilah warga Sugiharjo. Bapak lihat potret kemiskinan. Bapak lihat foto-foto yang saya pajang siang ini di hadapan Bapak. Bapak lihat potret kemiskinan warga Sugiharjo. 1 bulan full kami keliling Pak. Tidak satu pun mereka tersentuh.
Rumah-rumah mau roboh, Pak. Bantuan apapun belum, Pak. Dari Kemensos BLT Bapak baca itu, Pak. Warga disuruh diam-diam, Pak. Tidak boleh bicara-bicara. Lantas untuk apa dana desa dikucurkan, Pak? Apakah itu bukan hak kami masyarakat Sugiharjo? Bukan hak kita itu. Apakah dana itu untuk aparat desa? Mohon, Pak, kami diberi penjelasan sejelas-jelasnya. Kami berdiri di sini atas nama masyarakat Desa Sugiharjo. Bapak pandangi wajah satu-satu warga Bapak. Rumah yang Bapak lihat ini tidak jauh letaknya dari balai desa. Itu bahkan bantuan dari masyarakat. Itu pas di belakang balai desa, Pak. Kami ingin bertanya, kenapa BLT dana desa kami tidak cair? Sementara Sidodadi cair, desa semuanya cair. Sebelum Bapak jawab, Bapak Camat menjawab, mari kita mengheningkan cipta. Kita berduka cita. Adenda Eri, tolong diputar lagu kita untuk Indonesia. Mari kita sejenak Al-Fatihah untuk kedukaan kita, warga Desa Sugiharjo yang jauh dari kata pemerataan dan kemajuan. Silakan Adinda. Jangan jawab sendiri-sendiri. Jangan jawab sendiri-sendiri. Kalau berani face to face. Bu, tetap jaga jarak, Bu, informasikan. Tolong jaga jarak. Tolong jaga jarak. Mari kita Al-Fatihah untuk Indonesia. Al-Fatihah. Sawah, gunung, tanah, lautan hanya sebuah ilusi. Ketika kekayaan kepala desa dengan rumah yang begitu mewah kontras terbalik dengan warga-wargaku yang rumah nyaris rubuh. Kemakmuran yang dikatakan Indonesia hanya isapan jempol belaka. Sementara sampai detik ini kami terus merintih menangis. Ketika kami bertanya kepada kepala dusun, suamiku yang seorang tukang beca tidak lagi mendapatkan penghasilan. Aku hanya memohon 1 karung beras. Lalu apa dijawabnya? Kalian masih bisa makan kan? Makan kan kalian ketika tidak dapat bantuan? Ketika kami bertanya ke balai desa melalui media sosial, apa yang mereka jawab? Mereka diam. Mereka diam 1000 bahasa. Jangan bicara merdeka, saudaraku, jika keadilan tidak pernah merata. Jangan bicara kemakmuran jika dana yang dikeluarkan pemerintah ditelan masing-masing. Ibu Sri Mulyani tarik dana desa jika hanya membuat peluang untuk korupsi di desa-desa. Kami warga desa bersaksi bahwasanya dana itu tidak turun kepada kami, masyarakat Desa Sugiharjo. Mohon maaf, ini kami harus lakukan, Pak Camat, karena kami lelah menunggu jawaban yang tidak pernah ada. Lelah kami bertanya dengan jawaban 1000 bahasa, diam dikunci mulut. Baik Pak, mohon silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ya saya kira banyak ibu-ibu ya yang
mengutarakan aspirasinya yang kami hormati. Yang mohon maaf. Boleh, silakan duduk. Ya panas ya. Duduk di tempat aja Ya, masing-masing. jangan social distancingnya, tolong dijaga ya. Dijaga ibu-ibu, Jaga jangan dekat, jaraknya ya. jangan dekat, jangan dekat. Silakan duduk. Ya, silakan dulu. Yang sudah datang ingin mengutarakan aspirasinya di Balai Desa, Kantor Desa Sugiharjo. Pertama-tama tentunya ini dalam masih tahap momen daripada Hari Raya Idul Fitri. Saya atas nama Camat dan Puis mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Dengan izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selanjutnya, ya, terkait mungkin tadi yang sudah ditanya-tanyakan, sudah diaspirasikan oleh mungkin pimpinan ataupun yang diunjuk lah mengutarakan aspirasinya. Kami di sini atas nama pemerintah kecamatan tentunya datang hadir di tengah masyarakat, terjun langsung. Selanjutnya ingin juga menggali informasi, ya. Kebetulan saya di sini juga belum terlalu lama, Bapak Ibu, masih sekitar 5 bulan, dan ini menjadi PR saya. Saya lihat tadi rumah-rumah yang ditunjukkan, Rumah-rumah tunjukkan kepada ada berapa rumah tadi ditunjukkan. Ya, ini Foto-foto. waduh, banyak ya. Rumah ini bantuan masyarakat. Ini di belakang Balai Desa, Pak. Urusan ini pas di belakang Balai Desa. Ini Ini dusun 2, Pak. kedua Ini di sini, Pak. Pas depan Balai Desa. rumah desa. Dusun 4. Oke, Bapak Ibu sudah. Mohon maaf gini, saya nanti minta datanya, sampaikan sama Pak Desa, bisa kita nanti teruskan ke Cipta Karya, ya. Saya bukan berjanji, bukan apa, kita teruskan ya ke Bapak Ibu. Bang, jangan lewat balik. Tolong Pak, balik dulu Pak, putar arah aja, cari jalan lain aja. Saya menjawabnya satu persatu ya. Boleh, Pak. Lewatan. Ya. Pertama tadi saya dengar ada informasi keterlambatan pengucuran. Jangan bicara. Jangan bicara, diam. Diam. Gantian ngomong ya Pak, nanti silakan nanti dia Pak, gantian kita ngomong ya. Tadi saya dengar ada keterlambatan Desa Sugiharjo dalam hal penyaluran dana BLT desanya, ya. Dapat saya sampaikan di sini, keterlambatan itu memang mungkin dari SPT desanya yang belum terrealisasi, dan juga karena sudah siap sekitar 2 minggu yang lalu, mungkin dananya masih menunggu. Jadi ada sebagian kita di kecamatan kita ini, Bapak Ibu, yang sudah membagikan BLT, dan tertinggal 4 desa lagi yang belum, termasuk Sugiharjo, Desa Tanjung Sari, Desa Baru, Desa Payagambar, dan Desa Sugiharjo yang sudah cair dana desanya. Maaf, Pak, saya keberatan Bapak kutip itu. Saya keberatan Bapak kutip itu. Nanti saya akan kasih ke Bapak. Tolong hargai Pak proses. Oke. Tolong Bapak hargai proses. Udah kasih, udah. Ya. Jangan Bapak hilangkan barang bukti. Hargai proses. Oke, udah. Hargai proses. Satu-satu kita bicara Bu. Iya, masalahnya anggota Bapak buat terus, Pak. Bukan Saya nggak anggota. suka. Ya udah. Oke, Bapak Ibu, saya jelaskan tadi 4 desa yang sudah cair pada hari ini dana desanya terkait BLT, ya. 1 bulan BLT, kalau salah saya di desa ini 1 bulan ya. Pencairannya karena memang tidak cukup untuk 2 bulan, dananya dicairkan 1 bulan, dan direncanakan oleh Bapak Kepala Desa besok dicairkan dana BLT-nya. Terkait nama-namanya, ini saya di sini panjang perdebatan. Kadang ada masyarakat yang salah sangka dan lain sebagainya, perlu kita jelaskan ya. Kota daripada pembagian dana BLT ini yang kalau tidak salah saya sini, mana Pak Kades? Pak Kades mana? Mari. Berapa sini? 108 orang Pak. 108 orang. Pembagian di 108 orang ini, Bapak Ibu, perlu dijelaskan berdasarkan jumlah total
25% dari anggaran dana desa. Muncullah kata-kata 108 orang yang dibagi desa. Ini penetapannya sudah dari dinas, ya. Jadi 25% dari anggaran dana desa dikucurkan untuk BLT. Jadi muncullah angka 108. Jadi bagaimana mencari yang 108 orang ini di antara berapa kakak sini, Pak? Pak Kades. Sini dulu. Udah, tenang. Berapa kakak sini, Pak? 1649 kakak. 1649 kakak, dipilihlah 108 orang. Ini melalui jalur, tentunya jalur musyawarah khusus. Musyawarah khusus desa, Muskesdes. Jadi Pak Kades bersama dengan BPD, tokoh masyarakat, kepala dusun bermusyawarah lah, kan gitu, menentukan yang 108 orang ini untuk dibagi. Ini sudah ada jalurnya, sudah diberikan tembusan kepada kami, sudah kami surati ke dinas PMD. Jadi muncullah angka 108 dan juga 108 orang nama-nama yang direncanakan. Ya, karena sudah cair tadi jam 2 diambil Pak Kades, direncanakan besok pagi beserta dengan SPJ-nya langsung diteken untuk 1 bulan. Mengapa 1 bulan? Perlu dijelaskan karena uangnya tidak untuk 2 bulan. Uang yang masuk ke transfer dana desa tidak cukup 1 bulan, 2 bulan. Jadi dipercepat SPJ-nya, siap SPJ-nya, langsung dikirim lagi ke PMD untuk cair tahap 1 bulan berikutnya. Ya. Bapak Camat yang terhormat, pidato penyampaian yang Bapak berikan kepada kami, mohon maaf kita semua sudah pada tahu. Pertanyaan kami cukup simpel dan sederhana. Kenapa kami masuk dalam 4 desa yang tidak adil itu, Pak? Ada berapa desa sih, Pak? 1 kecamatan? Ada 11 desa. Kenapa kami 4 desa jadi anak tiri kepada 7 desa yang ada di Kecamatan Batangkuis? Apakah kami tidak masuk dalam wilayah desa secara teritorial, secara de facto sebagai desa yang terdaftar di negara Republik Indonesia? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, Pak Camat yang terhormat, desa lain sudah 2 periode bisa cair. Pertanyaan kami adalah, kenapa untuk desa Sugiharjo hanya cukup 1 kali? Apakah kami tidak bagian wilayah dari negara Republik Indonesia? Ada apa dengan desa Sugiharjo? Mohon ini diklarifikasi. Kami lelah dibodoh-bodohi. Karena kami dianggap bodoh sekian puluh tahun. Kami capek mendengar jawaban pepesan kosong. Kami mau jawaban itu yang benar-benar mencerdaskan kami, bukan meninabobokan lantas membodohkan kami semua. Terima kasih. Ibu-ibu, ya, ini suasana masih lebaran. Coba agak di koridor dulu sedikit. Pertama, saya sampaikan tadi. Ya, saya ngerti, mohon maaf sebelumnya ya. Ini mungkin ya, saya kan meneruskan SPJ dari desa ya. Saya meneruskan SPJ dari desa ya. Ada keterlambatan mungkin dari desa menyampaikan SPJ dan lain sebagainya, menyampaikan perkades dan lain sebagainya. Mungkin kendala-kendala ini secara teknis desa yang tahu apa kendala. 1. Tunggu Pak, Sabar. Tunggu Pak, Ya. mohon maaf Pak. Kita mau minta klarifikasi kalau Bapak soal kita nggak nyambung. Izin Pak, saya. Izin Pak Camat, SPJ dari desa yang terlambat. Saya paham, karena nggak mungkin Pak Camatnya itu menganaktirikan desa. Saya paham sekali Pak Camat. Masalahnya kami nggak pernah dapat jawaban SPJ desa itu yang bentuknya mana, keterlambatannya di mana. Memang desa nggak bisa mampu buat SPJ secara cepat, nggak mampu bertugas dengan baik, mundur. Sekarang gini, saya kan ingin menyampaikan intinya. Intinya apa? Tuntutan sekarang bagaimana mencetak, kan gitu? Ya Pak Kades ya.
bagaimana mencairkan secepat mungkin, ya. Karena keterlambatan ini sifatnya teknis. Saya nggak bisa menjawab teknis bagaimana. Uang perkades dan lain sebagainya sudah siap kurang lebih 3 minggu yang lalu. Nah, kenapa Kan nggak gitu. cair kalau udah Bapak Camat yang terhormat, perkenalkan nama saya Tri Handayani SPD. Jurusan saya Bahasa dan Sastra Indonesia. Korespondensi paham di saya. Perkenalkan, saya pemilik dari UKM Kebanggaan Bapak Bupati, Kerupuk Kulit Ikan Rajapati. Saya mewakili Sumatera Utara untuk menjuarai nasional dari segi produk ketahanan pangan, produk makanan komersil. Saya juara 1. Karir terakhir saya adalah staf Hubin, Hubungan Bidan Industri di Yayasan Telkom School. Urusan anak sekolah, melapor ke industri, urusan surat menyurat, saya yang menghadapi, karena itu jurusan saya. Kalau Bapak di sini bilang cuma teknis, nggak transparan dong, Pak. Kalau teknisnya saja tidak bisa dilaporkan kepada masyarakat desa. Kembali lagi, pajak Raja Paten itu dialirkan ke Sugiharjo apa tidak? Kalau nggak, Pak Jokowi jangan kutip ya, Pak. Soalnya nggak ngalir, Pak, ke desa Sugiharjo. Kami bayar pajak IP3 iya setiap tahun. Untuk apa pajak kami, Pak, kalau teknis saja disembunyikan? Gimana sekalian? Wahai pejabat-pejabat. Terima kasih. Saya kira jangan melebar lah sampai ke pajak dan sebagainya. Ini kan tuntutan bagaimana mengatasi COVID ini, Ya, kan Pak, gitu. itu hak, kewajiban sudah Iya, kita jalankan, ini oke, hak. oke. Jangan melebar lah. Saya perintahkan Pak Kades. Uang sudah cair? Sudah cair. Saya perintahkan hari ini sampaikan Kades. Udah, SPJ yang sudah bisa disiapkan dicatat. Perintah sekalian, ya. Saya perintahkan hari ini, ya. Cepat. Ya. Hari ini. Ya. Bisa? Bagikan ini hari. Siap. Yang bisa saja, yang bisa saja. Sama mantap, boleh ya? Hah? Bagikan undangannya udah. Bapak bagikan undangan, ya di sini menyampaikan, ya. Bagikan undangan sekaligus menyampaikan. Udah, nggak mau ngomong malam, udah. Itu teknis pertama, ya. Udah, nggak bisa bertunggu lagi musim pagi lah udah. Seperti ini. Oke, satu. Perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan ya, Bapak Ibu sekalian. Bentar ya. Bantuan pemerintah tidak hanya BLT dana desa, ya. Sudah pernah disampaikan juga dua bulan yang lalu bantuan dari Pemkab Deli Serdang, ya. Sebentar lagi juga akan disampaikan lagi bantuan dari provinsi sebanyak 1 bulan, ya. Apa? Mana? Provinsi cukup. Satu-satu lah Bu ngomong kita ya. Hargai saya juga ya. Ya, saya sudah perintahkan anggota saya nih kerja nih ekstra nih, ya untuk dibagi hari ini, ya. Apa data Bang? Tetap jaga jarak, Pak. Jaga jarak. Bapak, ibu-ibu, boleh nggak kita jaga jarak? Boleh nggak kita jaga jarak? Boleh. Ibu-ibu, jangan seneng dulu. Orang dapat 2 kali, kamu dapat 1 kali, kok udah diselfie? Tunggu, belum kan double. Bapak Camat nggak ada bilang double, Anda salah paham. Ibu-ibu, duduk dulu boleh ya? Ibu-ibu duduk dulu boleh ya, biar mereka pening dulu. Kan kita semalam udah galau, sekarang
stres, kita tanya yang kedua kapan? Sudah dari udah 2 kali, ya. Oke, Pak, kami nanya loh Pak. Oh, selamat datang Bapak Ketua BPD. Terima kasih sudah hadir. Harusnya Bapak lo yang bawa suara kami di sini. Perkenalkan, inilah Ketua Badan Permusyawaratan Desa kita yang baru. Ya, ini Bapak Ketua BPD kita yang baru memusyawarahkan kita. Terima kasih banyak loh Pak Camat sudah langsung direspon. Ini yang pertama. Izin Pak, yang kedua kapan? Kan ada BRT 2 kalau di Desa Sidodadi udah 2 kali Pak. Siap SPT yang pertama ini langsung dikirim. Siap, terima kasih Pak Camat. Hidup Pak Camat. Oh, saya mau ingin sampaikan gini, ya, saya terima kasih nih bahwa ibu-ibu datang kemarin menyampaikan aspirasinya. Terima kasih banget. Kenapa? Ini adalah salah satu social control tentunya ya pada kepala desa, agar kepala desa, camat, tentu jajaran atasnya dapat merespon cepat, dapat tentunya menggali inspirasi. Tadi kalau nggak ibu tunjukkan rumah-rumah tadi itu, saya nggak tahu kan gitu. MCK-nya nggak ada loh MCK, Pak. ini PR saya juga ini tentunya, kan gitu. Pak mau nanya Pak, itu nggak ada program. Pak izin ya Pak izin ya Pak. Jadi nggak ada bina antara warga desa sama camat. Jujur loh Pak, masyarakat ini minta ke camat, saya nggak mau. Karena kenapa? Saya kan merusui warga desa lain nanti di sana. Kemudian kan secara umum masalah kami dengan kepala desa sama Pak Camat. Menurut kami datang kemari kebetulan Bapak di sini, gitu ya Pak. Pak saya mau nanya, ibu-ibu kepengen tahu nggak saya? Apakah dana desa cuma bangun-bangun gang tapi RAB-nya nggak ada? Boleh nggak itu Pak? RAB nggak pernah ditunjukkan di tengah-tengah masyarakat loh Pak. Biasa kan Pak bangun pelang ya Pak ya, ini batako berapa, semen berapa. Dulu kades kami yang lama sempat di demo dijatuhkan karena itu Pak. Tapi ini kalau kok parah Pak, nggak eling RAB Pak. Loh, ini kan lapor ada Bapak, ini kan Bapak kami. Ya kan Pak? RAB nggak pernah ada. Terus Pak apa ya kira-kira masyarakat desa ini untuk bantuan cuci kakus nggak ada, karena saya lihat ada bangunan besar untuk siteng Pak ini jadi dilema. Masyarakat udah banyak nanya ini Pak ini kira-kira piye, tolong diusut lah Pak sebelum kami buat masa yang lebih besar lagi Pak kami sama Bapak asik-asik kami saja yang demo, kami saya arek demo, kami wae padahal Pak akem banget masalah nang kene lho Pak ngono buka ke aku tuh mau gremeng wong pajakku tuh gede Pak, jadi pajakku sing mangan wong iki lah Pak, ojo sing mangan sing lain ngono lho Pak jadi kok kira-kira ada nggak dana untuk MCK iki Mbak iki Pak iki sini sayang yang nggak punya MCK foto-fotonya sini mumpung ada Bapak sini satu-satu jangan rame-rame Pak rene yo Pak yo izin yo Pak yo iki sambil menyelam minum air Bapakku teko aku tak langsung ngadu karo Bapak Pak iki Pak satu-satu guru sama kepala desa pas Pak iki gubuk derita Pak iki nek report guru terpal lagi Pak iki MCK coba dicek Rene sayang Rene iki juga iki lho Pak somore koyo ngene iki Pak iki WC-ne enggak eneng iku meneh Pak la ilaha illallah innalillahi Pak iki enggak eneng WC-ne iki kira-kira Pak opo yo enggak eneng dana gaweku Pak ngono lho Pak ya wes Ini lagi. Wes coba lagi. Ini mana Pak apa BPD mana? Mari dulu. Nama Kades sudah lengkap nih, ya. Kalau usulan tahun ini saya kira banyak dana yang sudah dipotong untuk COVID. Ya. Tapi ini tahun wingi piye Pak? Islam, tahun wingi mana? Apa kita bicara ya? Bukan masalahnya udah ada yang dibangun besar kali loh di sana Pak. Ini janganlah coba. Masalahnya itu hak rakyat loh Pak bertanya Ya. Pak. Di belakang mana boy? Di mana? Di belakang rumah Pak Kades itu apa itu Pak? Ipal. Bu, Pak, dengar ngomong dulu ya. Itu yang di belakang rumah itu namanya IPAL. Itu anggaran tahun 2018 yang langsung dari Perkim PU, bukan dari dana desa, bukan dari
dana-dana yang lain. Itu memang gaunnya PU yang membuat. Itu dibuat dulu kelompok swadaya masyarakatnya. Di situ ada 60 rumah penerima manfaat yang dibuat di lokasi di belakang rumah kami dengan ukuran tanah 3 kali 10 meter. Itu tanahnya dihibahkan, tidak ada ganti rugi. Pertama sekali dari pihak Perkim datang mengecek di Dusun Ampat, mau dibuat di situ, namun tidak ada masyarakat yang mau menghibahkan tanah. Selanjutnya di belakang puskesmas kita mau kami buat di situ, namun tidak bisa untuk membuang ke parit nanti limbahnya. Selanjutnya langsung dari Perkim turun ke Dusun 3. Pertama ada di tanahnya sampai rumah Hermanto, itu ditawar, cuman nggak dikasih orangnya. Terus saya menawarkan, karena kita harus loyalitas sama pemerintah. Jadi kami tawarkan, Pak, bagaimana kalau dibuat, saya ada mempunyai tanah di belakang rumah, bagaimana kalau dibuat di situ, disurvei, cocok, kan begitu. Bapak ikhlas dibuat sini, nggak masalah Pak, untuk kepentingan masyarakat. Jadi radius yang dibuat itu sekitar 250 meter. Jadi sekitar 60 rumah lah yang penerima manfaat. Jadi dengan disetujunya itu sehingga disepakatilah akan dibuat di lokasi belakang rumah kami. Selanjutnya di situ kan dibuat ada kelompok swadaya masyarakat yang ketua kelompoknya langsung oleh kepala dusun. Ketua kelompoknya dan didatalah yang tidak mempunyai, mempunyai didatalah yang rumahnya ini berjarak 250 meter. Membuat pernyataannya bahwa bersedia dibuat, sehingga dibuatlah. Nah, itu dari dinas PU, bukan dari dana desa. Oke, baik. Pak, Itu sudah kami jelaskan kemarin. Mohon maaf Pak, mohon izin kembali lagi. Mohon maaf. Mohon maaf, mohon izin karena kami sudah selama ini dianggap bodoh, jadi biar kami bodoh hari ini, Pak. Karena yang bodoh ini mau bertanya, Pak, IPAL itu apa ya? IPAL itu ada yang ngerti nggak, Bos? Kemudian kebermanfaatan dari setelah dibangun itu apa ya? Nggak ada. Apakah itu dipakai nggak pakai uang negara walaupun bukan dana desa, walaupun dana PU dari dinas manapun, apa nggak itu uang desa? Sabar Pak Kades. Yang kedua, masyarakat nggak pernah tahu loh masalah rapat ini rapat itu, dibangun di mana ini, dibangun di mana itu. Tokoh masyarakat yang mana yang diajak rapat, Pak? Itu tempatnya IPAL itu di mana? Apakah langsung rumah kiri kanan aja, Pak? Pak, jangan Bapak bilang hajat kalian. Ini hak kami untuk bertanya, Pak. Silakan Pak, IPAL itu apa? Manfaatnya sampai saat ini apa? Jadi IPAL itu instalasi penanggulangan air limbah. Air limbah ini baik dari cucian piring sampai kotoran manusia. Itulah. Jadi disalurkan dari masyarakat itu melalui pipa-pipa sampailah ke IPAL tadi, sanitasi tadi namanya. Di situ masuk disaring sehingga nanti keluarnya tinggal air putih, air bersih, putih lagi itu dia. Sebenarnya kalau masyarakat mau memanfaatkannya, airnya itu bisa dibuat pupuk. Itu menurut keterangan dari pihak Perkim. Namun kita merasa, ya mungkin merasa jijik atau gimana, tidaklah menjadi memanfaatkan, sehingga dibuanglah ke pembuangan di parit besar Dusun 3 Sugiharjo. Itu penjelasannya, Bu. Baik Pak, silakan Pak yang mau cerita. Baik, silakan. Monggo Pak, silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi Bapak Kepala Desa banyak cerita tentang IPAL. Kita jangan dibodohi, kita udah bodoh. Dana IPAL ibu tahu berapa? 475 juta. Pengelolanya siapa? Bertahu ibu. Pengelolanya pemerintah desa dan kawan-kawan.
saja bendaharanya bini kepala desa, etis tidak? Ada apa ini semua? Jangan dibilang itu pengelola yang buat dari Turki. Zaman saya tahun pembangunan, saya letakkan jabatan saya untuk membela masyarakat. Tapi saya dimusuhi dan difitnah. Bendaharanya bini kepala desa. Adil begitu, adil. Mari kita buat keadilan di sini. Saya di depan. Ayo kita buka-bukaan Pak Kades. Tentang dana desa, tentang apa saja. Bapak, tunggu sebentar ya. Ini, woi, sabar. Baik, tunggu. Baik. Sudah, bisa tenang? Kita coba dulu. Oh. Alhamdulillah. Kebetulan kan kalian minta dari kemarin ke kantor camat. Tapi saya nggak kasih. Pak camat banyak yang mau diurusi. Jadi kebetulan ada Pak camat. Nanti kita akan menghadap perwakilan untuk menyampaikan ketidakpuasan kita ke Pak camat pribadi. Kita tunggu. Pak camat sudah menginstruksikan dibagi sekarang. Saya izin jangkau yuk. Kita nanti dibagi. Kalau di situ Pak, jangan arah yuk Pak. Jangan angkat dulu. Bagian ini bukan di dusun berapa? Semua kan gitu. Hanya saya pendapat. Tapi saya tidak mau. Hubungannya. Nanti kita bisa cek tadi masuk ke lapangan. Itu mah ada yang dipotong. Karena tidak ada. Woi, udah. Jangan beresin. Karena nggak ada. Pak camat, sabar. Bu, kepentingan masyarakat yang pribadi kembali. Ibu, apa semua sih dapat BLT-nya, Bu? Dapat berapa? Loh, Pak, maksudnya Pak, posisi saya jawab. data kan sudah ada sama kepala desa melalui musyawarah itu. Apa semua di data sini? Kalau menunggu semua. Iya Pak, ini banyak penerima Pak. Penerima ya? Iya, Pak. Oh, penerima ya? Oh ya, alhamdulillah kok di sini semua. Nanti tinggal dipanggil aja lah kalau nggak ya. Dipanggil aja Bu Ibu ya. Itu aja lah. Kita berkumpul lama-lama nggak bisa juga Bu. Corona, ya. Dilarang kita berkumpul lama-lama. Orang, ya. Kita tetap dipanggil lah. Tetap dipanggil hari ini ya. Kalau nggak selesai hari ini besok. Yang jelas hari ini dimulai. Ya, hari ini dimulai. Hari ini dimulai. Ya. Iya. Sampai jam berapa? Jam 1. Ya udah, ini kita kerja saja ya. Kemana ini ya. Kalau nanti istirahatnya besok, tetap besok juga bisa diterima. Sudah, saya pastikan hari ini dibagi, yang itu. Ya, masalah dapatnya kapan nanti lah. Bagaimana mekanismenya? Ya itu tergantung Pak selalu gitu. Saya perintahkan hari ini, sekarang juga dibagi. Ya, saya juga minta nunggunya Bapak Ibu sekalian. Nunggu di rumah saja lah, ya. Nanti dipanggil. Hari ini dipanggil. Ya, bisa membubarkan diri. Terima kasih tentunya aspirasi. Jangan gitulah Bu. Ya. Terima kasih aspirasinya sudah disampaikan kepada saya. Ini menjadi PR saya, Camat Batang Kuis ya. Saya lihat ini ada rumah-rumah yang tidak layak huni tentunya ya. Dan saya bilang yang tidak termasuk dari saya juga
tentunya ini jadi PR kami, ya, PR kami, camat juga PR-nya, PR kepala desa. Tadi terakhir terkait apa namanya tadi MCK, ya. Kalau MCK dibangun satu-satu, SPJ-nya tidak memungkinkan itu kepala desa membangun satu-satu. Tapi kalau dibangun untuk umum, misalnya ada 30 kakak di situ dibangun satu, jadi MCK-nya milik umum, bisa memungkinkan itu untuk dibangun di menggunakan dana desa. Itu pun tergantung daripada musyawarah desa, BBD bersama. Pak, saya mau tanya Pak, Ya. dana desa bisa dibangun untuk bedah rumah tidak Pak? Dana desa Pak, tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Untuk apa? Tidak dana desa nggak bisa. Itu untuk umum. Bedah rumah itu untuk satu orang yang menikmati. Tapi dana desa itu umum semua. Rumah, ya. Pak, pembangunan untuk jalan boleh nggak Pak? RAB-nya nggak dicantumkan di depan masyarakat Pak. Tidak boleh. Ah. Masalah selama ini nggak ada RAB Pak. Tolong dong Pak diusut Oke. Pak. Saya pastikan kedepannya akan sampai lebih baik lah untuk desa ini. Ya. Baik, Ya. baik Pak. Segala macam yang seperti kecil-kecil tadi, RAB dan lain sebagainya, yang besar ya. Live kan, kita tunggu ya, Ya. live kan. Baik. Kalau tidak ada laporkan sama saya. Ya. Ini udah Saya kita akan hubungi, laporkan ya. Pak. Ini kita Langsung. laporkan live ini ya. Ya, Oke, silakan. live kan. Oke, Ya. live. Oke. Ya. Tadi kalau untuk pembangunan bedah rumah tidak memungkinkan karena yang menikmati Baik. satu orang. Kan Baik itu. Pak, itu kami terima. Ya. Tapi RAB pembangunan setiap dusun di Desa Sugiharjo Wajib. itu tidak pernah ada RAB-nya sampai Wajib detik ini. Wajib ditampilkan pelangnya ya. Pelang. Tidak pernah ada. Ada Tidak nggak, Wak? pernah. Tidak. Ini masyarakat Pak. Ini masyarakat Bapak langsung ketemu hari ini dan jarang-jarang. Oke. Ada nggak ditampilkan RAB atau RAB? Bangun dusun Wak Selamat. Semen 50, pasir 20. Ini enggak. Ini masyarakat Pak. Itu enggak jumlahnya. Oh kalau kayak gitu ya Pak, tarik aja RAB, Tri Mulyani, tarik aja dan RAB-nya ditampilkan di desa, di pelang. pelangnya Silakan. mana Pak? Mana nggak ada Pak? Oh, dicek. Nggak pernah ditunjukkan ke masyarakat, Pak. Gini. Pak, sorry, maaf Pak. Pak, Bapak mau cepat siap kan Pak? Saya juga mau cepat siap, saya juga nggak mau kepanasan Pak. Pak, mohon kalau ini sudah ketemu Bapak tidak ada tindak lanjut, kita akan tahap lebih besar dari ini Pak. Kita nggak peduli. Kenapa Pak? Nggak kena COVID kami mati menderita kelaparan. Kami miris Pak. Pemerintah sudah begitu mempersiapkan kemajuan desa. Bu Sri Mulyani mengucurkan dana desa miliaran dari pusat 700 juta. Tapi kalau bolehlah diperbolehkan tidak ada rincian Pak. Katanya tadi nggak boleh Pak. Bu Sri Mulyani tarik aja dana desa itu. Buat peluang korup. Lihat Pak, pembangunan ini 30 juta. Ada di situ Pak, membina perempuan, pengemajuan perempuan, pengembangan perempuan senilai 9 juta. Ada nggak kita dibina? Di situ ada Pak 6.780 untuk pemutakhiran informasi kepada desa. Ada nggak kita diberi informasi dari desa? Ada Pak, uang untuk profil desa 5 juta sekian. Ada nggak profil? KPK turun KPK. Luar biasa Desa Sugiharjo Pak. Tolong Pak, plan itu Bapak teliti satu-satu Pak. Tidak ada akun Facebook Desa Sugiharjo, nggak ada. Profil Desa Sugiharjo nggak ada, tapi dananya ada. Selesai Pak. Tapi tolong kejoliman, kesemena-menaan mereka terhadap kami Pak, ini dituntaskan. Katanya kepala desa, selentik dulu apa kuping anak Bapak yang jahat itu Pak. Selentiknya apa kuping anak Bapak beserta jajarannya yang zolim kepada kami anak-anaknya ini Pak. Jangan kepedean sana sini Pak, tapi tidak pernah bertugas dengan benar Pak. Keplor asal-asal kali jawab Pak. Tapi kamu katanya Pak, Betul itu, betul. BPD foto wae Pak. Wes ngene wae. Wes, iki orang ono yang bisa membubarke kecuali diri kita dewe. Kita iki masyarakat. Kita iki patuh kepada hukum. Kalau Pak Camat bilang nggak boleh melebar,
melebar, tadi saya melebar. Kita taat kepada pajak. Itu salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Orang ono sing iso partai kita nemong awake dhewe. Saudara-saudaraku, hari ini kita bertanya, sudah ada Pak Camat. Jika Pak Camat juga tidak bijaksana menyikapi masalah di Desa Sugiharjo, ojo geti saudara-saudaraku. Hari ini di depan cahaya yang nembus ke badan saya, jika kejahatan yang sudah dilakukan di desa ini tidak dituntas oleh hukum manusia, saya Trihandayani, jenengku Trihandayani, demi cahaya sing nembus nang awakku, desa iki bakal dihukum kabehane sing berdosa, termasuk sing ngadeg nang ngarepku. Dia sudah menghukum aparat desa atas kesalahannya selama ini. Allah yang akan membalasnya. 7 turunan yang akan kita santuni di desa ini.